Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tip dan trik belajar perangkat desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para pemuda dan pemudi di seluruh Nusantara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Di video kali ini ya, ada teman kita ya minta request ya untuk materi perangkat desa terbaru tahun 2022 tentang kelompok pendapatan desa atau PAD ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi kelompok pendapatan desa atau PAD sesuai dengan undang-undang ya, dari dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya. Yang pertama tentunya kita harus tahu apa sih desa dan desa adat atau sebutan lain ya. Jadi desa dan desa adat atau sebutan lain itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau sudah tahu tentang desa dan desa adat atau sebutan lain, tentunya di sini kita harus tahu pula untuk dana desa ya. Nah, dana desa itu adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ya. Nah, kemudian di sini untuk dasar hukum ya, tadi sudah disampaikan di awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya. Sumber pembiayaan pemerintahan desa antara lain ya, jadi ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli desa atau PAD, kemudian yang kedua yaitu transfer, yang ketiga yaitu pendapatan lain-lain yang sah ya. Kita bahas dulu untuk yang pertama yaitu pendapatan asli desa atau PAD ya. Jadi pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Nah, apa saja sih pendapatan asli desa atau PAD itu ya? Antara lain di sini hasil usaha desa ya. Antara lain bagi hasil BUMDes ya. Kemudian yang kedua hasil aset atau kekayaan desa. Nah, untuk hasil aset atau kekayaan desa di sini antara lain yaitu banyak ya, ada kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan ya, berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa ya. Selanjutnya yang C atau yang nomor 3 ya, di sini yaitu swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa ya. Kemudian yang keempat atau D, pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa ya. Kemudian yang kedua pendapatan transfer. Tadi sudah kita bahas ya untuk PAD, sekarang yang kedua pendapatan transfer. Untuk kelompok pendapatan sendiri itu bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening ke pemerintahan menuju ke rekening kas desa ya. Nah, apa saja? Itu ada beberapa jenis ya. Antara lain di sini ada dana desa atau sering kita dengar atau kita sebut DD. Kemudian yang kedua alokasi dana desa atau ADD. Yang ketiga bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Yang keempat bantuan keuangan dari APBD provinsi. Dan yang kelima yaitu bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota.
Selanjutnya yang terakhir yaitu pendapatan lain-lain yang sah ya. Jadi pendapatan lain-lain yang sah ini untuk kelompok pendapatan terakhir ya. Di sini yaitu pendapatan lain-lain yang sah itu merupakan kelompok pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerjasama desa, dana CSR, bunga bank, hibah dan lain sebagainya yang sah. Nah, pendapatan lain yang sah itu apa saja sih ya? Antara lain yaitu penerimaan dari hasil kerjasama desa ya, kemudian penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Misalnya kok di tempat teman-teman ada ada perusahaan ya, itu akan biasanya itu ada pendapatan ya. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga ya. Selanjutnya di sini ada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya ya, yang merupakan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Untuk yang kelima itu bunga bank, dan yang terakhir yaitu pendapatan lain desa yang sah ya. Jadi itu ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya di sini untuk PAD atau pendapatan asli desa itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu pendapatan asli desa, yang kedua transfer, yang ketiga pendapatan lain-lain yang sah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan minta dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan semoga materi ini bisa membantu dalam mengikuti tes ya, atau materi perangkat desa terbaru tahun 2022 ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.